Teror in persona alias salah tangkap menjadi alasan tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan sidang pra-peradilan. Kuasa hukum yakin kliennya bukan Peggy Setiawan alias Peron yang diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dalam dialog bersama Kompas TV di program Sapa Indonesia Pagi, kuasa hukum Peggy Setiawan Muchtar Effendi menyebut ciri-ciri Peggy alias Peron dalam daftar pencarian orang berbeda dengan Peggy Setiawan kliennya. Secara fisik disebutkan bahwa tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Nah mohon maaf, mungkin kalau tinggi badan rata-rata Indonesia memang standarnya seperti itu. Tetapi jelas dari rambutnya saja sangat jauh berbeda. Klien kami Peggy Setiawan itu rambutnya lurus, tidak keriting kan itu. Tapi kalau ada orang berbicara, jangan-jangan di rebonding, ini hal yang mengada-ada kalau menurut saya kan gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, sesuai dengan Perkap Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya. Jadi yang dimaksud dengan DPO itu adalah orang yang pernah dipanggil guna penyidikan dan alamat tidak diketahui tetapi dia tidak pernah datang dalam pemanggilan tersebut. Makanya dia dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. DPO. Lah klien kami Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil satu kali pun ya. Berbeda dengan keterangan kuasa hukum Peggy, tim dari Polda Jawa Barat yakin jika Peggy Setiawan adalah Peggy Peron yang selama ini dicari. Dalam sidang pra-peradilan nanti, polisi akan menghadirkan ahli dan bukti untuk membuktikan pernyataannya. Yang dalil-dalil mereka sampaikan kita udah siap. Begitu. Soal dua alat bukti katanya yang dianggap tidak cukup, seperti apa Pak? Oleh kuasa hukum tadi disebutkan di persidangan. Oh, kalau dia menyatakan dua alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jam. Ya. Kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian ada dari mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Itu aja. Saat pra-peradilan mulai berjalan, kasus pidana dugaan pembunuhan Vina juga tengah berproses. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut berkas Peggy masih belum lengkap karena kekurangan material dan formil, diantaranya alat bukti dan juga fakta berkas. Dapatkah Peggy Setiawan lepas dari status tersangka dengan melawan lewat pra-peradilan? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui apa saja poin dari kuasa hukum Peggy dalam sidang pra-peradilan tadi siang, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Vida, selamat siang Vida. Kuasa hukum sempat menyebut polisi telah melakukan kesalahan prosedur dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina ini. Tepatnya salah prosedur seperti apa yang dimaksud oleh kuasa hukum Peggy? Ya, Jihan, paling tidak ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik berat dalam permohonan yang kemudian dibacakan oleh pihak dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pertama di hari ini kepada tentunya majelis hakim dari pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di antaranya, Jihan dan juga saudara, ini adalah tentang kecacatan prosedural hukum yang selama ini dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan selaku klien mereka. Lalu selanjutnya, Jihan dan juga saudara, yang juga menjadi sorotan ini terkait error impersona atau salah orang, salah sasaran dan juga salah objek, atau lebih ringkasnya ini adalah salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepada Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga bahkan otak dari pelaku pembunuhan berencana terhadap Vina dan juga Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Dan yang selanjutnya yang juga menjadi sorotan ini adalah terkait
lemahnya alat bukti yang kemudian dimiliki atau dikantongi oleh Polda Jawa Barat terhadap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan tadi Jihan dan juga saudara, tentunya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menyampaikan bahwa terkait dengan kecacatan prosedural hukum yang kemudian dilakukan oleh penyidik, ini dijelaskan dalam artian prosedural penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kalau menurut dari kuasa hukum Peggy Setiawan seharusnya berdasarkan peraturan KUHP begitu ya, penangkapan ini harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian atau seharusnya penetapan tersangka ini seharusnya dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan. Namun kalau dalam kasus penetapan tersangka Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 20 Mei hingga 21 Mei lalu, tepatnya di tanggal penangkapan Peggy Setiawan dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, yang dilakukan ini justru terbalik, di mana Peggy Setiawan ini terlebih dahulu ditangkap, ditahan dan baru ditetapkan sebagai tersangka. Namun lebih lengkapnya Jihan dan juga saudara, berikut kami kutip pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang disampaikan kepada majelis hakim dalam sidang pra-peradilan pagi tadi. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Lebih detail, Jihan dan juga saudara, tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga menerangkan terkait prosedur penangkapan dan juga penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan ini pada 20 Mei lalu ini ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ini baru Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal yang juga disoroti di sini, Jihan dan juga saudara, adalah terkait keberadaan alat bukti yang dinilai lemah oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana sebelumnya atau sesuai dengan prosedural hukum, penetapan seseorang sebagai tersangka ini seharusnya sudah didukung minimal dengan 2 alat bukti. Namun pihak kuasa hukum ini dalam persidangan tadi ini juga menjelaskan bahwa Peggy Setiawan ini terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru pada tanggal 22 Mei 2024 ini pihak penyidik mendatangi kediaman atau rumah dari Peggy Setiawan untuk kemudian selanjutnya ini mencari barang bukti. Inilah tentunya yang diharapkan dalam sidang pra-peradilan ini, Jihan dan juga saudara, dapat kemudian dibuka secara gamblang oleh pihak kepolisian terkait bukti-bukti yang kuat dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.